Karena sebenarnya batik itu bisa kita styling lagi menjadi sesuatu hal yang nantinya adorable, terus juga nggak kalah keren kok. Menurut aku ilmu yang paling susah dilupain itu adalah pengalaman. Yang membuat duta pendidikan itu berkesan ke aku ini karena itu hal-hal positif yang aku dapatkan tadi. Halo Garuters, hari ini bersama host magang Garuters baru, aku Arsy, dan sekarang ini kita lagi kedatangan Melody. Halo semuanya, kenalin aku Melody. Nah, bagi warga Garut nih ya, yang belum tahu Melody siapa, Melody ini adalah remaja berprestasi kebanggaan warga Garut ya. Sekarang masih sekolah ya? Ya, aku baru lulus SMP. Baru lulus SMP, sekarang sekolahnya di mana? Aku sekarang sekolah di SMA 1 Garut. Oh wow, ini meskipun Melody ini baru masuk SMA ya, tapi pengalaman kerjanya udah lebih lama daripada saya ya pemirsa. Nah, aku mau pertanyaan pertama nih. Boleh. Sekarang berarti kegiatan kamu selain sekolah apa nih? Selain sekolah, pastinya aku belajar di rumah, juga aku masih ngejar tumpukan job aku, tumpukan schedule aku juga buat les, juga ekstrakurikuler, juga masih syuting. Syuting apa nih kira-kira? Ada deh. Masih dirahasiakan ya. Terus kan aku lihat nih kamu tuh di titel IG kamu tuh model remaja. Nah, awalnya kamu jadi terjun di dunia modeling itu kayak gimana sih? Awalnya tuh Kak, aku ikut lomba. Aku ikut lomba itu sekitar 2016. Aku tuh ikut lomba fashion show tapi dengan menggunakan baju batik. Berarti kalau 2016 itu aku 6 tahun. 6 tahun. Aku masih 6 tahun waktu itu. Aku iseng-iseng aja. Masih SD ya? Apa belum masuk SD? Baru kelas 2. Waktu itu kelas 2. Waktu itu aku ikut mami aku daftarin. Sebenarnya iseng-iseng aja Kak, nggak berharap kita mau menang karena di rumah tuh sebenarnya banyak batik ya. Nenek aku tuh suka ngumpulin batik. Akhirnya kenapa nih nggak dibuat jadi baju aja, terus aku show di situ. Jadi show pertama kamu itu bajunya bikinan nenek kamu? Bikinan mami. Oh, bikinan mami. Bikinan mami, tapi nenek suka ngumpulin batik gitu. Batiknya dari nenek. Iya. Gitu. Wow, ini inspire banget ya. Makanya sampai sekarang aku sebenarnya suka pakai batik Kak. Nice. Kayak feels different aja. Iya, melestarikan loh. Jarang-jarang banget loh ada anak muda, remaja banget ya, ini masih remaja sekali gitu. Karena sebenarnya batik itu bisa kita styling lagi menjadi sesuatu hal yang nantinya adorable, terus juga nggak kalah keren kok. Beneran deh Kak. Ya. Sekarang nih kayak banyak banget style-stylenya, style Korean style ya. Tapi batik pun kayak jadi Korean style ataupun jadi edgy kan, itu lucu banget. Jarang sih aku ketemu sama orang yang benar-benar suka batik gitu lah. Melody ini luar biasa banget. Terima kasih. Nah, kan awalnya kamu itu 6 tahun nih dari dunia modeling. Terus sampai sekarang berarti berapa tahun? Kalau itu kan dari lomba. Kalau misalkan terjun ke dunia modeling, ke dunia entertainment tuh dari umur 8 tahun. Itu aku udah mulai kerja sama brand, kayak photoshoot, endorse, itu udah mulai masuk. Terus ke Jakarta kan, ke Bandung, Jakarta, Garut, ke Jogja waktu itu pernah. Kayak gitu. Awalnya itu kenapa kamu tertarik jadi modeling gitu? Kan tadinya lomba-lomba doang nih. Tapi awalnya kapan sampai kamu memutuskan, oh iya deh aku sambil modeling aja gitu? Waktu itu tuh sebenarnya karena aku ikut suatu lomba. Nah, di lomba itu tuh sebenarnya aku nggak menang Kak. Lomba fashion show sama busana muslim. Tapi ternyata di sana tuh setelah itu ada brand yang nawarin aku untuk gimana kalau kita kerjasama. Awalnya dari lomba itu. Iya, awalnya dari situ. Terus setelah itu kesempatan nih. Kita coba-coba karena waktu itu aku tuh masih kayak mau nggak, akunya mau aja. Ya udah akhirnya kerjasama sama brand tersebut berlanjut sampai akhirnya ada nih brand lain masuk seperti itu sampai akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi itu kayak word of mouth gitu loh ya. Dari brand lain nawarin gitu ya. Kayaknya sih Kak. Luar biasa banget, dan aku lihat di IG kamu juga kamu sempat jadi bintang iklan Lifebuoy gitu ya.
Ini jujur ya, aku baru tahu. Oh, ternyata orang Garut tuh ada loh yang sampai jadi bintang iklan Lifebuoy sama main sinetron. Nah, boleh diceritain nggak kamu prosesnya sampai jadi bintang iklan Lifebuoy? Kalau bintang iklan Lifebuoy itu waktu itu kalau nggak salah sama, biasanya ada yang nawarin mau ikut casting Itu nggak? sorry aku potong ya. Nggak Itu apa-apa. awalnya ke ke mami kamu atau menghubunginya tuh lewat seperti apa sih prosesnya? Ke mami. Oh, ke mami Ke mami. langsung. Manajer aku itu mami aku. Manajernya mami Iya. langsung. Ya? Jadi karena waktu itu 6 tahun nggak mungkin kan aku tuh bisa menghandle Instagram aku untuk personal branding ataupun hal lain sebagainya. Itu nggak mungkin aku balas sendiri. Pastinya di manage sama mami aku sampai sekarang. Cuman karena sekarang aku udah mulai SMA juga, udah mulai tumbuh besar, aku ada beberapa job yang emang aku handle sendiri seperti itu. Wow, menarik banget ya. Jadi kamu itu ada yang hubungin mami kamu terus ikut casting Lifebuoy gitu ya? Ya waktu itu tuh ada yang nawarin mau ikut casting nggak, kirim aja fotonya. Enggak deh, kalau nggak salah waktu itu langsung workshop. Langsung kirim aja fotonya, foto rambutnya, terus nanti ke Jakarta untuk gitu. di foto kayak foto sampelnya gitu. Ternyata masuk, ternyata oke, approve, dan akhirnya photoshoot ke packaging seperti itu. Jadi kalau mau ketemu aku jangan jauh-jauh ke Garut, lihat aja packaging sampel. Itu bagus banget, aku juga oh ternyata ada di packaging Lifebuoy gitu ya. Masya Allah, hebat banget sih. Aku lihat kamu juga. Nah, aku paling penasaran nih. Sekarang kan kamu sekolah nih. Terus kamu ngambil job luar juga kota. Gimana sih cara kamu menyeimbangkan nih pendidikan kamu sama karir kamu? Mengatur waktu, time manage. Untuk time manage aku sebenarnya aku tuh sekolah dari sekarang kan masuknya 6:30 ya. Iya. 6:30. Iya, pagi-pagi. Iya, sekarang pagi banget. Bener-bener produktif dari subuh, bangun tidur dari mulai sekolah kan ya. Dari mulai sekolah terus pulang tuh biasanya kalau hari Senin 4:30. Tapi nyampe rumah tuh jam 4, 4:30. Oh. Karena full day ya. Full day. Sebenarnya pulangnya jam 3, cuman nyampe ke rumah jam 4 tuh karena aku biasanya nugas dulu di sekolah. Jadi aku tuh bener-bener kalau tugas tuntasin di sekolah selama itu bisa. Oh, nggak ditunda-tunda buat dibawa ke rumah gitu? Kadang ditunda-tunda. Soalnya pasti rasa malas itu nggak bisa kita hilangkan terkadang muncul muncul secara tiba-tiba gitu loh. Jadi aku biasanya kalau misalkan tugas sebisa mungkin aku tuntasin dulu semuanya di sekolah. Dan kalau misalkan untuk biasanya kan aku dikasih tahu tuh kakak nanti hari ini misalkan hari Rabu tanggal 5 kita ke Bandung ya, ada ini. Terus untuk selanjutnya di tanggal selanjutnya, jadi biasanya aku tuh minta ke mami tuh minta schedule. Oh, wow. Jadi aku terapin di kalender yang ada di kamar aku. Jadi untuk untuk les juga ekstrakurikuler dan waktu main aku pribadi gitu, aku bisa ngatur itu semua. Main juga di jadwal ya, guys. Beda banget nih sama kita yang sekolah cabut main gitu. Yang penting utamakan dulu yang emang benar-benar prioritas. Ya? Kalau kan misalkan kalau main kan bisa nanti lagi. Tapi kalau misalkan job kan itu kerjasama sama orang kan, itu pastinya lebih prioritas. Itu udah kayak tugas aja sih kak. Wow. Udah kayak tugas sekolah. Apakah kamu menjalani kan mungkin beda ya sama teman-teman kamu yang lain ketika teman-teman kamu yang lain itu sekolah, ngerjain tugas, organisasi. Nah, kamu ada tambahan nih kerjaan. Apakah itu jadi beban buat kamu apa enggak? Enggak sih sebenarnya. Kadang kalau misalkan ngerasa capek terus ada job, capek deh. Tapi justru itu tuh yang menjadi menjadi motivasi tau kak buat aku. Oh, gimana tuh? Karena dari rasa capek itu aku tuh suka nyadar gitu loh. Iya ya. Udah ini biasanya aku dapat reward. Apa sih rewardnya? Reward aku itu kepuasan ketika aku sudah mengerjakan sesuatu secara maksimal. Oh wow. Kayak gitu. Jadi kalau enggak biasanya kalau yang itu nggak puas ya, aku biasanya beli skincare, aku beli make up untuk mengatasi rasa ketidakpuasan itu. Tapi mostly untuk reward aku sendiri itu ketika aku selesai mengerjakan tugas, terus tugas itu maksimal aku tuntaskan secara maksimal. Jadi aku tuh kayak ngerasa self reward aja gitu. Wow, ini nih warga Garut yang anak muda berprestasi,
bukan berproduksi, produktif gitu ya. Jarang-jarang banget nih aku lihat kayak gini. Terus aku juga nih spill kamu itu jadi juara Festival Tunas Bahasa Ibu. Wow, Betul. itu festival apa sih sebenarnya, sama kenapa kamu bisa ikutan itu? Festival Tunas Bahasa Ibu itu lomba yang diadakan oleh Balai Bahasa setiap tahunnya. Oh, Balai Bahasa Indonesia. Daerah. Oh, daerah. Indonesia sama daerah. Oh. Nah, itu tuh sejak 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2020. Aku kurang tahu, tapi aku ikut Festival Tunas Bahasa Ibu itu ketika aku kelas 8, yaitu 2023. Awalnya aku ikut di bidang ngadongeng. Karena aku kan storytelling ya, aku pernah ikut storytelling. Ya, pantesan ini kamu ngomongnya bagus banget. Yeping aja sih Kak, karena dasarnya aku suka yeping. Kalau sekarang tuh bahasanya yeping ya. Kalau bahasa lainnya tuh ngomel. Oh gitu guys, itu bahasa anak aku juga anak muda sih ya. Bahasa Gen Z kita juga Gen Z. Oke, boleh lanjut? Ya, nah waktu itu karena awalnya aku kan suka storytelling, terus kenapa nggak coba di bidang bahasa Sunda, dan kebetulan waktu itu juga aku dapat tawaran dari sekolah. Kayak kamu mau ikut nggak buat lomba ini, mewakili sekolah di kabupaten dulu. Awalnya mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah waktu itu tuh aku juara pertama di kabupaten di bidang ngadongeng tahun 2023. Berlanjut ke bidang provinsi di tahun ke provinsi. Nah, di provinsi itu aku alhamdulillah mendapatkan harapan 2. Nah, karena sebenarnya harapan 2 tuh aku tuh yakin sebenarnya waktu itu aku bisa menampilkan yang lebih baik setelah aku sadari sekarang. Makanya setelah FTB itu aku tuh ya tahun depan bisa ikutan lagi nggak ya? Dan ternyata masih bisa. Tapi dengan bidang yang berbeda. Nggak dongeng lagi. Nggak bisa di bidang yang sama. Nah, tahun depan kelas 9 aku ditawarin lagi. Kamu mau nggak ikut FTBI lagi? Tapi bidangnya harus beda. Apa? Di bidang Biantara gimana? Karena Biantara tuh apa tuh? Biantara tuh berpidato, tapi dalam bahasa Sunda. Nah, setelah itu sesuatu yang baru nih. Kan kalau bukan storytelling, maaf. Kalau ngedongeng itu kan biasanya kita tuh lebih ekspresif ya, lebih keluar, lebih ceria, dan harus kayak di mana? Itu kan kayak Dora. Ya kan? Cuman kalau Biantara waktu itu setahu aku kurang tahu ya kalau soal Biantara. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Karena waktu itu bukan bidang aku, tapi kayaknya menarik nih buat dicoba. Kayak 180 derajat itu berbeda. Kalau Biantara tuh lebih harus formal banget. Oh wow. Nggak formal banget, tapi pembawaan kitanya emang harus formal kan. Jadi kayak dicoba aja. Waktu itu akhirnya mencoba, lalu di sekolah juga sebenarnya ada seleksi lagi Kak. Dan jadi bukan kamu langsung terpilih? Enggak, waktu itu ada seleksi lagi di sekolah. Oh gitu. Seleksi sama teman-teman, akhirnya aku kepilih lagi dan mewakili ke kabupaten. Dan berlanjut ya itu sampai Jawa Barat. Dari kabupaten, alhamdulillah juara 1 lagi, aku mewakili ke Jawa Barat. Di tingkat Jawa Barat ini aku benar-benar ketemu sama teman-teman aku yang luar biasa hebatnya Kak. Senasional ya itu ya? Itu se-Jawa Barat. Kalau itu masih di cakupan daerah. Daerah provinsi. Tapi biasanya udah dari provinsi itu kita diakuinya sebagai nasional. Karena kan nggak mungkin daerah masing-masing ya. Iya. Nah, setelah itu aku tuh makin kayak menggebu-gebu nih. Berambisi tapi tidak berharap lebih. Yang penting aku tuh bisa menampilkan yang terbaik, udah itu aja. Mengambil pelajaran dari pengalaman tahun sebelumnya, dan alhamdulillah akhirnya aku bisa mendapatkan pinunjul 1 Biantara Putri di FTBI 2024. Keren banget. Ini warga Garut, anak muda ya yang berprestasi. Ini nih, dari tadi kita ngobrol agak seret ya, boleh dianterin dong ini minumnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, alah, jangan grogi gitu dong ini. Iya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Akang. Ini ya. Terima kasih, Akang. Ya, ini mukanya di blur ya. Di blur. Kan ini rahasia. Rahasia negara ya. Iya, rahasia negara. Wah, menarik banget cerita kamu mengikuti FTBI ya. Terus selain FTBI, kamu juga ikut duta pendidikan ya.
Betul. Itu keren banget sih. Itu baru kemarin. Baru kemarin ya, baru kemarin. Itu masih fresh. Kenapa kamu pengen ikutan duta pendidikan? Alasan aku ikut duta pendidikan itu awalnya aku lihat-lihat di Instagram Kak. Waktu itu ada pendaftaran duta pendidikan tahun 2025. Terus kan ada tuh kategorinya, kategori remaja, kategori dewasa. Waktu itu sebenarnya umur aku tuh masih 14 tahun. Sementara minimal di kategori remaja itu 15 tahun. Oh, minimalnya 15 tahun. Aku tuh ragu-ragu. Itu kan akhir tahun ya, saat pendaftaran dibuka itu aku tuh ragu-ragu. Aduh, ikut nggak ya? Aku nanya mami aku ikut nggak ya? Aduh, ini gimana? Aku takut gak bisa masuk. Tapi ternyata setelah dikomunikasikan lagi ke pihak di dutanya waktu itu, ternyata bisa karena kan kalau pemilihan itu waktu itu rentan 3 bulan ya. Iya. Sementara di bulan Januarinya aku udah masuk ke 15. Ternyata dikasih keringanan dan akhirnya aku ikut. Nah, bisa lolos ya itu berkat itu lobby dari mami kamu kayaknya. Iya. Sebenarnya ini tuh berkah karena aku ngikutin kata-kata mami. Udah ikut aja. Mencoba dulu sama orang tua ya. Iya. Waktu itu di audisi aku tuh menjadi finalis, di audisi dulu lalu menjadi finalis termuda. Menjadi finalis termuda melawan kakak-kakak dengan yang keren-keren dan bertalenta, yang pop dengan talenta mereka itu sendiri. Benar-benar. Aku di duta pendidikan itu, aku cerita sedikit ya. Ya boleh banget. Di duta pendidikan itu benar-benar banyak banget hal baik yang aku dapatkan, hal positif yang aku dapatkan, serta ilmu-ilmu baru yang aku dapatkan tuh bener-bener banyak. Aku nggak berharap lebih ya. Aku nggak berharap aku pengen harus menang gitu ya. Aku nggak berharap. Tapi yang membuat duta pendidikan itu berkesan ke aku ini karena itu hal-hal positif yang aku dapatkan tadi. Itu pasti berkesan banget sih, apalagi kamu masih muda ya. Itu karantina apa? Iya, kita menjalani serangkaian dari audisi. Kita tuh ada technical meeting, terus juga kita ada kita ada photoshoot juga, kita photoshoot nanti untuk voting kan. Terus kita jualan coklat, tahu coklat dari Garut. Ya. Apalagi itu khas banget Garut, Cokodot masuk. Iya, Garut apa Cokodot masuk ke sini. Bener, waktunya kita jualan Cokodot, terus udah kayak gitu kita bikin kayak semacam social media challenge sampai akhirnya karantina dan enggak kerasa itu udah di bulan Februari, di tanggal 16 itu finalnya. Dan alhamdulillah aku runner up juga. Ih, keren banget. Aku dapat runner up karena usaha tidak mengkhianati hasil tuh bener Kak. Wow. Yang penting kita udah usaha pasti ada hasilnya. Sekarang kamu berarti di SMA lumayan terkenal ya. Enggak dong. Sudah kerja jobnya di mana-mana gitu. Wow. Terus aku dari sekian banyak kegiatan yang kamu lakukan nih, apa sih dorongan terbesar atau motivasi terbesar kamu buat melakukan kegiatan tersebut gitu ya? Di antara nih remaja-remaja mungkin yang seumuran kamu itu kerjaannya itu cuma main tiktokan gitu. Kalau aku tuh, karena aku tuh anaknya suka mencoba hal baru Kak. Ini poin banget sih, mencoba hal baru poin aku banget. Emang dari dulu tuh sebenarnya kalau rasa minder, rasa takut, rasa insecure itu pasti ada. Tapi aku tuh lebih ngerasa gini, kalau aku takut terus enggak mencoba, kapan aku punya pengalamannya? Karena menurut aku ilmu yang paling susah dilupain itu adalah pengalaman. Pembelajaran berharga tuh gak mesti di sekolah ya. Pembelajaran berharga tuh nggak kita dapatkan dari sekolah aja, di rumah, di lingkungan, tapi ketika kita mencoba keluar dari zona nyaman seperti itu. Wow. Itu kita pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak. Nah, aku mau tahu nih, kan yang terbaru itu berarti kamu ikut duta pendidikan. Nah, next projectnya kira-kira bisa di-spill nggak nih kegiatan Melody apa next nih projectnya? Ini pastinya sama Garuters terus ya, sama Garuters. Apa nih? Ditunggu aja. Oh iya, aku juga nggak tahu nih Garuters ya. Nanti tunggu aja ledakan terbaru ya bersama Garuters dan Melody juga. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih, Melody. Apa sih yang kamu pengen katakan gitu ya, titip-titip pesan buat mungkin teman-teman seusia kamu gitu ya, apalagi sebawah atau di atas kamu, supaya tetap
berkreasi, tetap mencoba hal baru, berani mencoba hal baru, terus tetap produktif di usia yang remaja ini? Dari kalau motivasi aku untuk teman-teman sebaya, karena sebenarnya banyak teman-teman sosial media aku yang curhat, aduh aku tuh pengen ikutan ini tapi aku minder, aku pengen ikutan ini tapi aku malu, aku nggak sehebat banyak yang banget lain. Sih yang kayak gitu ya. Rasa insecure itu pasti ada, Kak, nggak bisa hilang. Nah, cara melawannya itu ingat, setiap kekurangan itu kita pasti punya kelebihan. Setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita nggak bisa sama kayak orang lain. Jadi ketika kita kelebihan itu kan pasti modal ya. Ketika kita punya modal, kenapa enggak kita pergunakan seperti itu? Karena kalau punya modal terbengkalai itu benar-benar kayak dia tuh emas tapi kita buang, kita tumbuk-tumbuk terus kita gini-gini. Gini kita buang-buang gitu. Pesan dan kesan dari Melody nih buat teman-teman ya. Jadi jangan patah semangat, jangan banyak overthinking, insecure gitu ya. Jangan pernah insecure, tapi kurangin rasa insecure. Terus harus berani mencoba hal apapun itu. Tapi yang positif ya, jangan yang negatif. Aneh, salah tanggap. Banyak yang mencoba hal baru. Iya, kita coba-coba enggak, Bu. Yang positif maksudnya. Yang positif aja ya, guys. Ini nih contoh, mudah-mudahan dengan podcast ini semakin banyak ya remaja-remaja di luar sana gitu ya, yang berkarir produktif seperti Melody. Wow, ini inspirasi banget. Aku pun nggak terus-terusan produktif karena pasti ada rasa capeknya. Oh iya, pesan aku juga, kalau capek mending berhenti dulu aja. Aku tuh tipikal kayak gini, beresin tapi nyantai. Gitu. Jadi nggak dibawa pusing. Iya, yang penting selesai, tapi sesuai tenggat waktu juga. Yang penting kita juga punya punya rasa bangga kepada diri kita sendiri. Kebanggaan apapun itu, terus juga harus bisa nih modal kelebihan kita ini, modal kita ini harus dimaksimalin ya. Terus ketika kita produktif terus sebenarnya akan capek juga ya, Kak. Pasti adalah rasa capek itu, nggak mungkin nggak ada. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kita harus self reward, kita harus punya punya waktu untuk diri kita sendiri juga, nggak melulu untuk kerja terus. Jadi dibagi-bagi waktunya. Pembagian waktu itu penting. Bahagia sih ya. Ya, yang penting enjoy aja. Enjoy aja. Soalnya kalau banyak kerjaan tapi gak bahagia susah ya. Jadi mumet gitu, stres gitu. Jalaninnya dengan senyuman gitu. Terbaik banget ini. Ini semua kegiatan Melody juga tidak terlupakan sama peran mami kamu ya. Iya, aku juga mau makasih deh sama mami aku, soalnya selama ini di semua yang ngehandle kerjaan aku, schedule aku, terus juga yang kadang kalau aku lagi down itu yang ngasih saran, ngasih support pasti mami aku. Itu salah satu bentuk rezeki yang mungkin gak semua orang dapatkan ya. Aku sebenarnya makasih banget. Beruntung banget punya mami. Masya Allah. Punya mami kayak mami. Kayak mami. Masya Allah. Oke, terima kasih Melody udah sharing-sharing di Garuters hari ini. Kapan-kapan aku main kesini lagi deh. Harus banget, dengan senang hati nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau kamu mungkin ada project-project lain di luar Garuters, boleh nanti promo-promo. Siap, pasti. 1000 project ya. 1001 project nanti kalau kamu punya CV mungkin pengalaman kerjanya itu berapa puluh lembar kayaknya ya. Gitu aja karena sudah waktu sudah membatasi ya guys. Mudah-mudahan Melody juga sehat. Amin. Ya, tetap pendidikannya lancar, sekolahnya lancar. Amin. Terus semoga berkah untuk kita semua ya. Amin, itu yang terpenting. Jadi warga Garuters nih yang mau kepoin kegiatannya Melody bisa di Instagramnya apa? Instagramnya Melody Putri _new. Melodinya pakai Y, putrinya pakai I _new. Oke, catat itu baik-baik ya. Kalau mau kerjaan juga boleh ya, DM ke sana. Dan mungkin dari kita segitu aja ya teman-teman. Nanti aku kapan-kapan main lagi deh kesini. Soalnya cocok banget ya, kayaknya di sini kan yapping gitu. Pas banget ya guys. Kalau
Nah, teman-teman nih Garuters yang mau tetap aku berubah jadi host tetap, gak host magang lagi, boleh di komen ya di kolom komentar. Gitu aja nih. Terima kasih ya Melody udah datang ke sini. Semoga bertemu di lain waktu ya. Amin, amin. Dadah. Dadah Garuters.